Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hayati. Ya. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah analisis 1 di pertemuan pertama. Materinya apa saja? Nah, sebelum membahas materi yang akan kita pelajari, kita akan membahas dulu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan analisis 1 ya, secara keseluruhan. Bahan kajian yang akan kita pelajari di mata kuliah analisis 1 adalah yang pertama sistem bilangan real, yang kedua barisan bilangan real, ya. Lalu yang ketiga limit fungsi, ya, limit dari suatu fungsi. Lalu yang keempat ada fungsi kontinu. Fungsi kontinu itu definisinya apa dan sifat-sifatnya apa saja. Lalu yang kelima adalah turunan, ya. Jadi sifat-sifat atau teorema apa saja yang berlaku di bab turunan ini, ya, turunan dari suatu fungsi. Nah, daftar referensi yang saya gunakan adalah ini ya, buku karangan dari Bartol dan Sherbet ya. Ini buku karangan tahun 94 ya, yang berjudul Introduction to Real Analysis. Penerbitnya adalah John Wiley & Son ya. Kalau tidak salah ini adalah buku edisi ke-4. Kalian bisa mencarinya di internet ya. Selanjutnya kontrak kuliah yang akan kita jalankan ya. Ini ada tugas persentasenya sebesar 20%, lalu kuis ya, persentasenya juga 20%. Lalu ada UTS, ini 30% ya, dan UAS adalah 30%. Jadi bisa dilihat bahwa tugas dan kuis itu besarannya cukup besar ya, sehingga ini sangat membantu dalam evaluasi nilai kalian di akhir kuliah nanti ya. Jadi saya harapkan kalian nanti rajin-rajinlah mengirimkan tugas ya, yang diberikan di setiap pertemuan ya. Kita akan memulai pembahasan mengenai bab 1 yaitu sistem bilangan real ya. Subbab pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian dan sifat aljabar pada sistem bilangan real ya, pada R ya. R ini adalah lambang dari himpunan dari bilangan real ya. Nah, untuk pengertian pada sistem bilangan real kalian membutuhkan definisi 111 ini ya. Jadi, diketahui R adalah himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan plus ini ya tandanya, lalu perkalian yang dilambangkan dengan titik ya. Kalian sudah kenal lah ya, operasi penjumlahannya bagaimana, perkaliannya bagaimana di R ya. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian ini memenuhi pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama A1 ya, untuk setiap AB anggota dari himpunan bilangan real itu berlaku ini ya. A plus B sama dengan B plus A atau yang lebih kita kenal sebagai sifat komutatif. Ya, jadi ini adalah sifat komutatif terhadap penjumlahan. Lalu ada A2 yaitu untuk setiap A dan B anggota bilangan real berlaku ini ya, dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Nah, atau yang lebih kita kenal, sifat ini adalah sifat asosiatif R ya, terhadap penjumlahan. Lalu ada A3, yaitu
terdapat 0 anggota bilangan real ya, bilangan 0 ya. Sehingga untuk setiap A anggota himpunan bilangan real ya, berlaku apa? 0 ditambah A sama dengan A dan juga A ditambah 0 sama dengan A. Nah, 0 ini nama lainnya itu adalah elemen 0 pada R ya. Lalu A4 ya, ini untuk setiap A bilangan real itu pasti akan terdapat negatif A juga bilangan real sehingga apa? Sehingga berlaku sifat ini. A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A juga sama dengan 0. Nah, negatif A ini adalah dikenal sebagai elemen negatif dari A. Ya, seperti itu. Lalu, sifat selanjutnya adalah M1 yang berbunyi untuk setiap A, B, bilangan real itu berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Atau kita kenal ini sebagai sifat komutatif R terhadap perkalian. Lalu ada M2 yang berbunyi untuk setiap A dan B bilangan real berlaku ini. Dalam kurung A kali B dikalikan C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Atau yang kita kenal sebagai sifat asosiatif R terhadap perkalian. Lalu ada M3 yang berbunyi terdapat satu bilangan real ya, bilangan 1 ya, angka 1. Sehingga untuk setiap A bilangan real berlaku 1 dikalikan A sama dengan A dikalikan 1 sama dengan A. Nah, 1 ini kita sebut sebagai elemen satuan atau elemen unit ya. Lalu M4 yang berbunyi untuk setiap A bilangan real dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau A tidak sama dengan 0 itu kan otomatis seper A itu ada. Ya, seper A terdefinisi. Kalau A-nya sama dengan 0, seper 0 itu kan tidak terdefinisi. Ya, jadi saya ulangi lagi M4 untuk setiap A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 ya, pasti akan terdapat seper A bilangan real juga sehingga berlaku apa? Sehingga A dikali seper A sama dengan 1 dan juga seper A dikalikan A juga sama dengan 1. Nah, seper A ini dinamakan elemen inverse dari A. Ya, jadi kalau misal A-nya 2 berarti elemen inverse-nya setengah. Seperti itu. Dan yang terakhir, untuk setiap A, B, dan C bilangan real, jadi kalau ada 3 bilangan real itu akan berlaku sifat ini. Ya, A dikali dalam kurung B plus C itu akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Atau yang kita kenal ini sebagai sifat distributif kiri ya, dan juga dalam kurung B ditambah C dikalikan A itu akan sama dengan B kali A ditambah C kali A. Nah, untuk sifat ini dikenal sebagai sifat distributif kanan ya. Jadi ada 9 sifat ya, 9 hal, 9 pernyataan yang dipenuhi pada R ya, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ada A1 sampai A4 dan M1 sampai M4 serta D. Ya. Nah, selanjutnya ada beberapa teorema yang merupakan akibat langsung dari definisi tadi ya, definisi 111, yaitu sebagai berikut ya. Ini ada teorema 112 ya, yang berbunyi, yang pertama, jika ada dua bilangan real ya, Z dan A ya, dengan syaratnya Z plus A itu sama dengan A, maka akan berakibat Z-nya sama dengan 0. Ya, kalau secara ini sebenarnya kalian sudah menggunakan sifat ini ya. Mungkin dari apa? Dari SD, SMP, SMA dan sederajat ya, pasti sudah
menggunakan sifat ini. Nah, membuktikannya bagaimana ya? Membuktikannya nanti kita akan bahas. Dalam membuktikannya itu kita akan menggunakan definisi satu-satu tadi ya. Jadi memang di analisis satu ini kita akan membuktikan sifat-sifat yang sudah kita gunakan ya di kalkulus 1 ya. Kalkulus pokoknya sifat-sifat yang sudah kalian kenal ya sebenarnya, bisa dari SD, SMA, SMP, SMA atau sederajatnya. Lalu yang B ya, jika U dan B bilangan real dengan syarat ini ya, B-nya tidak sama dengan 0 dan juga U dikali B sama dengan B. Maka berakibat apa? U sama dengan 1 ya. Mungkin kalau kalian di waktu SMP atau SMA dan sederajat itu B-nya tinggal dicoret ya, U-nya sama dengan 1. Nah, kita akan buktikan U-nya sama dengan 1, tapi dengan sifat-sifat tadi di definisi 111. Lalu C, jika A bilangan real, maka A dikali 0 pasti 0. Iya, ini kalian sudah, ya iya Bu, ya ini pasti 0. Nah, ini ada buktinya ya. Jadi tidak serta-merta kalian gunakan, tapi di mata kuliah ini kalian akan membuktikannya. Nah, inilah kita akan membahas bukti dari teorema tadi ya, 112. Yang akan kita bahas pertama adalah teorema 112 yang bagian A ya. Tadi diketahui apa bunyinya? Jika Z dan A bilangan real dengan Z plus A sama dengan A ya, berarti modal kita atau yang diketahui adalah Z dan A bilangan real dengan syarat Z plus A sama dengan A. Nah, yang akan kita buktikan adalah Z sama dengan 0 atau yang di bagian maka ya. Modal kita yang di bagian jika, yang akan kita buktikan adalah yang di bagian maka, yaitu Z sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan Z sama dengan 0, itu kita harus mengotak-atik dari yang bagian diketahui, ya. Nah, kalau di SMP atau SMA dan sederajat ya, mungkin kalian bisa itu ya, Z plus A sama dengan A. Itu biasanya kalau guru-guru kalian biasanya dicoret-coret kayak gitu ya. Nah, sebenarnya itu nggak dicoret. Tapi apa? Nah, ini ya kalian perhatikan. Nah, dalam membuktikan sifat-sifat ini, kita akan menggunakan poin-poin ya yang didefinisi 111 ya. Karena kalian perhatikan, A ini kan bilangan real ya. Karena A ini bilangan real ya, maka nah kalian ingat ya, aksioma-aksioma dalam definisi 111 tadi ya, dari A1 sampai A4, M1 sampai E4, dan D. Nah, kalian kan lihat sifatnya Z plus A sama dengan A itu ya. Sebenarnya kan kalian menghilangkan A itu ya, A di kedua ruas ya. Nah, menghilangkan A-nya itu apa? Kan ditambahi apa? Negatif A kan? Nah, negatif A itu sifat di mana? Ini di sifat di aksioma A4 ya. Jadi, karena A itu bilangan real ya, maka menurut aksioma A4 terdapat apa? Terdapat negatif A ya, yang juga bilangan real ya, sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Nah, akibatnya diperoleh apa? Akibatnya diperoleh ini ya. Nah, model kita tadi apa? Yang diketahui Z plus A sama dengan A. Nah, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan negatif A. Ya. Jadi, Z ditambah A, ya, ditambah negatif A sama dengan A ditambah negatif A. Ya, ini menggunakan aksioma A4 ya. Jadi, eksistensi negatif A itu di eksistensinya itu ada di aksioma A4 ya. Jadi sudah pasti ada ya. Nah,
Untuk yang ruas kiri itu kan Z plus A ditambah negatif A. Nah, kita akan gunakan aksioma A2 atau sifat asosiatif. Jadi yang ruas kiri, Z plus dalam kurung A ditambah negatif A. Jadi yang kita kerjakan dulu itu A plus negatif A. Nah, untuk yang ruas kanan itu A plus negatif A itu menggunakan aksioma A4 ya. A plus negatif A adalah 0. Nah, ini akan ekuivalen dengan, nah, yang ruas kiri ya, A ditambah negatif A itu akan jadi 0 ya. Ini menurut aksioma 4, sehingga kita dapat ruas yang kiri adalah Z ditambah 0. Untuk yang ruas kanan tetap ya, yaitu 0. Nah, kalian ingat untuk yang ruas kiri Z ditambah 0. Kalian ingat-ingat tadi di definisi 1-1, apakah ada yang menyebutkan Z ditambah 0 itu berapa? Ya, A1 sampai 4, M1 sampai 4, dan D. Ada nggak aksioma yang menyatakan itu? Ada ya? Yaitu di aksioma berapa? Nah, kalian bisa lihat nanti di aksioma 3 itu tadi bunyinya apa? Di aksioma 3 itu tadi bunyinya untuk setiap A bilangan real itu berlaku apa? Ya, aksioma A3 tadi apa? Terdapat 0 ya, bilangan real, sehingga untuk setiap A bilangan real A ditambah 0 sama dengan 0, A ditambah 0 sama dengan A ya, mohon maaf, lalu 0 ditambah A juga sama dengan A. Nah, A-nya bilangan real. Nah, kalian bisa lihat di sini Z-nya itu kan bilangan real ya. Z-nya bilangan real, pasti juga akan berlaku aksioma A3 ini. Nah, karena Z-nya bilangan real, ya pasti Z ditambah 0 menurut aksioma A3 adalah juga Z ya. Z ditambah 0 adalah Z. Sehingga kita dapat ya, di persamaan yang terakhir ini Z sama dengan 0. Nah, berarti teorema 112 yang pertama, yang A ini terbukti. Ya. Jadi, kita dalam membuktikannya menggunakan definisi 111 ya, dari aksioma 1, aksioma A1 sampai A4, M1 sampai M4, dan D. Jadi kalian harus menerka nih, memilih mana yang bisa kita gunakan untuk membuktikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat dari teorema 112 yang bagian B ya. Nah, itu diketahui apa yang di bagian jika apa? U, B bilangan real ya, dengan B-nya tidak sama dengan 0 dan U dikali B sama dengan B. Nah, yang akan kita buktikan apa? Ya, yang akan kita buktikan adalah A. Yang akan kita buktikan, mohon maaf, maksud saya adalah U sama dengan 1 ya. Nah, U sama dengan 1. Nah, yang kalian perhatikan di sini adalah persamaan U kali B sama dengan B. Nah, kalau di tingkat SMP atau SMA atau sederajat ya, biasanya guru kalian pakai istilahnya dicoret ya. B-nya dicoret, sehingga kalian akan dapat U sama dengan 1 ya. Tapi sebenarnya dicoret itu apa? Ya. Nah, dicoret itu apa? Ya, kalian ingat nih, jadi kalau ada angka 2 ya, bilangan 2, biar hasilnya sama dengan 1 itu apa? Dikali 1/2. 3 nih, 3 biar jadi 1. Itu dikali berapa? 1/3. 3 1/3, 2 1/2. Ya, 1/2 dan 1/3 itu apa? Elemen inverse, ya. Nah, berarti B ini biar jadi 1 kan apa? Dikalikan 1/B ya. Nah, 1/B elemen inverse. Elemen inverse, kalian ingat aksioma apa nih yang ada elemen inverse-nya? Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Karena B bilangan real dan juga B-nya tidak sama dengan 0, maka menurut aksioma M4 ya, yang ada elemen inverse adalah M4, sehingga terdapat apa? Terdapat 1/B bilangan real juga, sehingga berakibat B dikali 1/B sama dengan 1 ya. Nah, akibatnya diperoleh apa?
modal kita tadi apa? U dikali B sama dengan B ya. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 1/B ya. Sehingga kita akan dapat ekuivalen dengan persamaan U kali B dikali 1/B sama dengan B kali 1/B ya. Ini menggunakan aksioma M4 ya. Nah, selanjutnya untuk yang ruas kiri, kita akan menggunakan sifat asosiatif atau aksioma M2 ya. Asosiatif terhadap perkalian. Jadi, U-nya dikalikan dalam kurung B dikali 1/B. Yang kita kerjakan dulu B dikali 1/B ya, yang di ruas kiri. Lalu yang di ruas kanan itu kan B dikali 1/B ya. B dikali 1/B pakai aksioma M4 hasilnya berapa? 1 ya. Lanjut. Nah, untuk yang ruas kiri ya, B dikali 1/B berapa? 1 ya. Jadi untuk yang ruas kiri kita akan menghasilkan U kali 1 ya, sama dengan ruas kanan tetap ya 1. Jelas ini menggunakan aksioma M4 ya, karena B kali 1/B sama dengan 1 ya. Nah, lanjut. Kalian perhatikan yang ruas kiri, U kali 1. Ya, kalian ingat ya, apapun kalau dikalikan 1 ya, bilangan itu sendiri. Nah, itu sifat berapa nih? Aksioma berapa? Ya. Ini ada aksioma 1 itu apa? Disebutnya elemen satuan ya. Nah, elemen satuan atau elemen unit. Nah, kalian lihat tuh. Yang perkalian berarti dari M1 sampai M4 yang ada angka satunya ya, atau elemen satuan. Ya. Bunyinya apa? Kalau nanti kalian bisa balik lagi, cek lagi. Bunyinya apa? Terdapat bilangan 1 ya, bilangan real, sehingga apa? Untuk setiap A, anggota bilangan real, himpunan bilangan real ya, berlaku 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Nah, di sini U ini kan bilangan real ya, pasti juga berlaku aksioma tersebut. Nah, aksioma berapa? Nah, bisa kalian lihat itu adalah aksioma M3 ya. Jadi, yang ruas kiri kita akan mendapatkan U dikali 1 sama dengan 1. Nah, ruas kanan tetap ya sama dengan 1. Nah, berarti terbukti dong. Tujuan akhir kita adalah apa? U sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 112 yang bagian C ya. Jadi apa bunyinya? Jika A bilangan real ya, itu maka A dikali 0 sama dengan 0 ya. Itu kan sudah kalian gunakan sifat itu ya, dari zaman SD bahkan ya, dari dasar ya, sekolah dasar ya, sudah kalian gunakan. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa sifat itu memang benar ya. Nah, jadi modal kita apa? Di bagian jika A-nya bilangan real ya, A anggota himpunan bilangan real. Nah, mana nih yang akan, sifat-sifat mana nih yang akan kita gunakan? Nah, kalian perhatikan hal sebagai berikut ya. Nah, A dikali 0. 0 ya. 0 itu kan bisa kalian tulis sebagai 0 ditambah 0, ya kan? 0 ditambah 0 ya 0. Nah, itu kalian ingat, itu aksioma berapa? Aksioma A3, ya. Ingat aksioma A3 bunyinya apa? Untuk terdapat 0 ya, bilangan real, sehingga untuk setiap A bilangan real berlaku apa? A ditambah 0 sama dengan A, dan juga 0 ditambah A juga sama dengan A. Jadi apapun ditambah A itu dirinya sendiri ya. 0 kan bilangan real ya. 0 bilangan real juga akan memenuhi sifat tersebut. Makanya 0 bisa kita tulis sebagai 0 tambah 0. Seperti itu. Nah, hal ini akan ekuivalen dengan, yang ruas kiri tetap ya, A dikali 0 lah. Yang ruas kanan kita akan jabarkan ya, berarti itu menggunakan sifat distributif ya, atau aksioma yang D ya, yang terakhir sendiri. Berarti A dikali dalam kurung 0 ditambah 0 itu akan sama dengan A dikali 0 ditambah A dikali 0 ya. Nah, kan kita mau membuktikan A dikali 0 sama dengan 0 ya. Itu kan sebenarnya kita kayak ngilangin A kali 0 di kedua ruas ya, nyoret A kali 0 di kedua ruas ya. Nah, biar hilang itu apa? Kalau penjumlahan biar hilang apa? Biar jadi 0 lah ya. Biar jadi 0 itu apa? Ditambahin elemen negatifnya ya.
Nah, elemen negatif A dikali 0 ada nggak? Eksistensinya terjamin nggak? Ya, kan kalau ada itu harus bilangan real dulu ya. Kan setiap bilangan real pasti ada elemen negatifnya. Apakah A kali 0 itu bilangan real? Nah, karena A kali 0 itu kan bilangan real ya, maka jelas ya A dikali 0 itu bilangan real. Nah, kalau sudah pasti bilangan real, pasti aksioma-aksioma di definisi 111 itu bisa kalian gunakan ya. Nah, berdasarkan aksioma A4 ya, yang elemen negatif ya, pasti terdapat apa? Elemen negatif dari A kali 0, yaitu negatif A kali 0. Nah, negatif A kali 0 jelas bilangan real ya. Sehingga berlaku apa? Sehingga A dikali 0 sama dengan, sehingga A dikali 0 ditambah negatif A dikali 0 sama dengan 0 ya, dari aksioma A4. Nah, akibatnya diperoleh ini ya, A dikali 0, tadi ya, yang kita punya, A dikali 0 sama dengan A kali 0 ditambah A kali 0. Nah, lalu kita tambahkan kedua ruas dengan negatif A kali 0 ya. Jadi ini persamaannya akan ekuivalen dengan A kali 0 ditambah negatif A kali 0 sama dengan A kali 0 ditambah A kali 0 ditambah negatif A kali 0. Ini menggunakan aksioma A4 ya. Lalu selanjutnya untuk yang ruas kiri, A dikali 0 ditambah negatif A kali 0. Itu pakai aksioma A4 sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang ruas kanan, kita akan gunakan sifat asosiatif terhadap penjumlahan ya, atau aksioma A2 ya. Sehingga kita akan, itu persamanya akan sama dengan yang ruas kanan menjadi A kali 0 ditambah dalam kurung A kali 0 ditambah negatif A kali 0 ya. Itu berarti gunakan aksioma A2 ya. Selanjutnya, hal itu akan, persamaan itu akan ekuivalen dengan, untuk yang ruas kiri tetap ya 0 sama dengan, nah ruas yang kanan yang di dalam kurung itu kan hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi kita akan dapat yang di ruas kanan adalah A kali 0 ditambah 0 ya, masih menggunakan aksioma A4. Nah, A0 ditambah 0, A kali 0 kan bilangan real ya, bilangan real ditambahin 0 itu pasti 0. Ingat aksioma berapa? Kalian harus tuliskan ya. Itu adalah aksioma A3 ya. Jadi akan diperoleh 0 sama dengan A dikali 0. Atau sama saja ya, atau ekuivalen dengan A kali 0 sama dengan 0. Berarti apa? Untuk yang sifat yang C ini sudah terbukti ya. Tujuan akhir kita adalah membuktikan apa? A kali 0 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini adalah latihan 1 ya. Coba kalian buktikan ini, pernyataan ini. Jika A ditambah B sama dengan 0, jadi modal kalian yang diketahui ini A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Ya, jadi kalau di jenjang sebelumnya ya, di SMP, SMA, atau sederajat itu kan apa? Biasanya pakai istilah apa? Pindah ruas ya. A-nya dipindah ruas. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kan seperti itu ya, pindah ruas. Istilahnya pindah ruas. Tapi sebenarnya istilah pindah ruas itu ada pembuktiannya. Ya, coba kalian buktikan A ditambah B sama dengan 0 itu berakibat B sama dengan negatif A. Kira-kira pakai aksioma yang mana saja? Ya, penjumlahan ya. Kalau penjumlahan kira-kira apa? Penjumlahan ya berarti mungkin ya antara bisa dari A1 sampai A4 itu kira-kira pakai sifat yang mana ya, gitu. Ini ada negatif-negatifnya ya, negatif A ya. Nah, jelas itu ya, pakai sifat yang mana? Nah, kalian nanti akan tentukan sendiri ya. Jadi ini mengasah kepekaan kalian ya, seperti itu. Nah, ini ada sifat yang lain ya, yang diperoleh dari definisi 111 ya, yang kita nyatakan dalam teorema 113 ya. Nah,
Yang pertama yang A, jika A dan B bilangan real ya, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0 ya, dan A kali B sama dengan 1 ya, maka akan berakibat B-nya sama dengan 1/A ya. A kali B sama dengan 1, A-nya dipindah ruas jadi 1/A, kan kayak gitu ya. Nah, kita akan buktikan ini. Pakai sifat yang mana, aksioma yang mana saja ya untuk membuktikannya. Lalu yang B, jika A kali B sama dengan 0, maka akibatnya apa? Maka pasti salah satunya akan sama dengan 0 ya. Jadi kalian akan membuktikan nanti A sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Seperti itu. Atau bisa juga dua-duanya sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini buktinya. Ya. Untuk yang A tadi apa? Yang diketahui, A, B-nya bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, lalu A kali B sama dengan 1. Ya. Berarti kan kalian akan memunculkan apa? 1/A ya. 1/A. 1/A itu apa? Elemen inverse dari A. Nah, elemen inverse tuh ingat aksioma keberapa ya. Nah, karena A bilangan real ya, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kan kita mau memunculkan 1/A ya. 1/A itu muncul di elemen inverse yaitu aksioma M4 ya. Maka menurut aksioma M4 terdapat apa? 1/A bilangan real sehingga 1/A dikali A sama dengan apa? 1 ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok tadi di teorema sebelumnya yang kita gunakan itu A kali 1/A ya. Kok di teorema ini yang kita gunakan 1/A kali A. Nah, kita harus perhatikan posisinya A itu di mana. Di bagian diketahui itu kan A kali B sama dengan 1 ya. Nah, A kali B sama dengan 1. A-nya kan di bagian depan. Berarti kita ambil 1/A-nya yang di bagian depan. Ya kan kita mau ngilangin, istilahnya mau ngilangin A-nya ya. A-nya mau dijadiin 1. Nah, A-nya di bagian depan berarti kita ambil persamaan yang 1/A yang di bagian depan. Berarti 1/A dikalikan A sama dengan 1 gitu. Kalau misal persamaannya ya, B dikali A sama dengan 1, B dikali A sama dengan 1, A-nya di belakang. Berarti nanti kalian pakai persamaan yang A dikali 1/A sama dengan 1, yang 1/A-nya di belakang. Kayak gitu ya. Nah, akibatnya diperoleh. Nah, ini ya tadi modal kita ini ya. Yang diketahui A kali B sama dengan 1. Lanjut, kita kalikan kedua ruas dengan 1/A ya. Nah, sehingga kita persamaannya akan ekuivalen dengan 1/A dikali A dikali B sama dengan 1/A dikali 1. Nah, ini menggunakan aksioma M4 ya, yaitu aksioma M4 itu menjamin eksistensi dari elemen inverse ya, yaitu 1/A-nya. Nah, seperti biasa yang ruas kiri ya, yang ruas kiri kita pakai sifat asosiatif terhadap perkalian ya, berarti aksioma M2. Nah, untuk yang ruas kanan itu kan 1/A dikali 1. Nah, 1/A dikali 1, apapun dikali 1 itu pasti dirinya sendiri ya. Itu apa? 1 itu apa? Elemen satuan ya. Nah, elemen satuan itu adalah aksioma ke berapa? Aksioma M3 ya. Aksioma M3. Seperti itu. Jadi, 1/A dikali 1 adalah 1/A untuk yang ruas kanan. Nah, yang ruas kiri, nah selanjutnya, kan itu yang di dalam kurung apa? 1/A dikali A kan jadi 1 ya. Pakai aksioma M4, berarti yang ruas kiri akan menjadi 1 dikali B. Yang ruas kanan tetap ya. Yang ruas kanan hasilnya adalah 1/A ya. Nah, 1 dikali B, apa? Ingat elemen satuan ya. Sifat elemen satuan atau elemen unit, 1 dikali B sama dengan apa? B ya. Itu adalah aksioma keberapa? Aksioma M3. Jadi untuk yang ruas kiri, 1 kali B akan menjadi B. Nah, ruas kanan tetap ya, 1/A.
Berarti terbukti ya, B sama dengan 1/A. Seperti itu. Ya. Teorema untuk yang A terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 113 yang B ya. Tadi apa? Diketahui A, B-nya bilangan real dengan syarat apa? A dikali B sama dengan 0. Yang mau kita buktikan apa? Salah satunya atau keduanya 0 ya. A-nya 0 atau B-nya 0 ya. Nah, ini ya yang mau kita buktikan. Nah, kita bagi kasus ya, karena A, B itu kan bilangan real ya. Jadi salah satunya bisa tidak sama dengan 0 ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0 kan selesai kasusnya ya. Seperti itu. Nah, kita untuk kasus yang pertama itu kita asumsikan ya, jika A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, jika A tidak sama dengan 0, berarti yang mau kita buktikan B-nya sama dengan 0 ya. Nah, maka menurut aksioma M4 ya, M4 ya, terdapat apa? Elemen inverse ya, terdapat 1/A, sehingga apa? 1/A dikalikan A sama dengan 1 ya. Nah, ingat itu kan yang di bagian ketahui persamaannya apa? A kali B sama dengan 0 ya, A-nya di depan ya, berarti kita pakai persamaan yang 1/A-nya di depan ya. Oleh karena itu kita pakai yang 1/A dikali A sama dengan 1 ya. Nah, akibatnya diperoleh apa ya? Tadi apa? Yang diketahui kan A kali B sama dengan 0 ya. Kita kalikan kedua ruas dengan 1/A ya. Jadi akan ekuivalen dengan 1/A dikali A dikali B sama dengan 1/A dikali 0 ya. Ini pakai aksioma M4 ya. Eksistensi dari elemen inverse yaitu 1/A. Lalu, untuk yang ruas kiri, kita gunakan sifat asosiatif terhadap perkalian ya, atau M2 ya, yaitu dalam kurung 1/A dikalikan A dikali B ya. Nah, untuk yang ruas kanan ya, itu 1/A dikalikan 0 ya. 1/A dikalikan 0. Itu kalian ingat-ingat di definisi 1/1 ada nggak ya yang sifat bilangan real dikalikan 0? Kan kalau perkalian yang ada 0-nya kan di penjumlahan ya. Kalau di perkalian kan adanya elemen satuan ya. Kalau di penjumlahan adanya elemen 0 ya. Yang A1 sampai A4 itu elemen 0. Lalu yang M1 sampai M4 itu apa? Elemen satuan atau unit ya. Nah, ini kok nggak ada ya di definisi 111 ya. Nah, kalian ingat teorema yang sebelumnya yang sudah kalian buktikan, teorema 112. Itu ada nggak sifat yang menyatakan kalau bilangan real dikalikan 0 itu hasilnya berapa? Ada ya di teorema 112 yang C ya. Nah, berarti kita akan menggunakan teorema 112 yang C itu ya. Nah, berarti ruas kanan akan menjadi apa? 1/A dikalikan 0 sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, lalu yang ruas kiri yang di dalam kurung menjadi 1 ya. 1/A dikalikan A adalah 1, berarti ruas kirinya akan menjadi 1 kali B. Nah, ruas kanannya tetap ya 0 ya. Ini pakai aksioma M4 ya. Lanjut, nah 1 kali B. Nah, ini berarti elemen satuan ya. Elemen satuan itu M3 ya, aksioma M3, berarti 1 kali B sama dengan 1. Nah, yang di ruas kanan masih tetap ya, sama dengan 0. Gitu. Jadi terbukti ya, terbukti bahwa B itu sama dengan 0 ya, untuk kasus 1, jika A-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya untuk kasus yang kedua ya, itu apa? Kita asumsikan B-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi jika B-nya tidak sama dengan 0, berarti menurut aksioma M4, eksistensi yang terjamin itu elemen inverse dari B ya.
yaitu seper-B. Jadi menurut aksioma M4 terdapat seper-B anggota himpunan bilangan real ya, seper-B-nya bilangan real, sehingga apa? B dikali seper-B sama dengan 1. Nah, kenapa dipakai persamaan yang B kali seper-B sama dengan 1? Ini kan dari yang diketahui tadi ya, di bagian diketahui kan apa? A kali B sama dengan A kali B itu sama dengan 0 ya. Nah, B-nya kan di bagian belakang ya. Jadi kita kalau mau menghilangkan ya, tanda kutip menghilangkan B-nya, itu kan berarti mengalihkan seper B-nya di bagian belakang. Makanya kita pakai persamaan yang B kali seper B sama dengan 1. Nah, akibatnya diperoleh, nah ini ya, tadi yang dari yang diketahui A kali B sama dengan 0. Kita kalikan kedua ruas ya dengan seper B ya, sehingga ini persamaannya akan ekuivalen dengan A kali B dikalikan seper B sama dengan 0 kali seper B. Nah, untuk yang ruas kiri ya, kita gunakan sifat asosiatif ya, A dikali dalam kurung B dikali seper B. Nah, untuk yang ruas kanan, 0 kali seper B, ada nggak ya sifat atau teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya yang menyangkut sifat perkalian 0? Ada ya tadi ya, dari teorema 112 yang C. Tapi teoremanya berbunyi apa? Kalau A bilangan real, maka apa? Maka A kali 0 sama dengan 0. Yang kita punya itu A kali 0 sama dengan 0. A dikalikan 0 teoremanya, bukan 0 dikalikan A. Nah, kalian ingat nih. Lah, Bu, 0 dikalikan A sama dengan sama aja. A dikalikan 0. Ya kan? Nah, A kali 0 sama dengan 0 kali A. Itu sifat apa? Komutatif. Atau aksioma berapa? M1. Jadi untuk yang ruas kanan, agar kita bisa menerapkan teorema 112 yang C ya, kita terapkan dulu sifat komutatif. Jadi 0 dikali seper B itu sama dengan seper B kali 0 ya. Nah, untuk yang ruas kiri, yang di dalam kurung P seper B-nya jadi sama dengan 1 ya, menggunakan aksioma M4 ya. Jadi ruas kiri kita akan mendapatkan A dikalikan 0. Nah, ruas yang kanan seper B dikali 0, ini kita sudah bisa menerapkan teorema 112 yang bagian C ya. Berarti seper B dikali 0 sama dengan 0 ya. Lanjut. Untuk yang ruas kiri, A dikalikan 1 sama dengan berapa? 1 ya. Itu pakai sifat elemen satuan ya, yaitu aksioma M3. Jadi yang ruas kiri menjadi A, yang ruas kanan menjadi 0. Jadi kita dapat persamaan A sama dengan 0. Berarti untuk kasus yang kedua juga terbukti ya. Nah, dari definisi 11, teorema 112 dan 113 yang sudah kita buktikan tadi, itu kita bisa menurunkan banyak sifat lagi ya. Nah, ini salah satunya dalam teorema 114 ya. Yang berbunyi, jika A anggota himpunan bilangan real ya, A-nya bilangan real, maka akan berlaku yang pertama ini yang A, negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif A, gitu kan? Iya Bu, jelas. Nah, itu bisa dibuktikan ya. Lalu B, negatif dari negatif A ya, negatif dari negatif A. Jadi elemen negatifnya dari elemen negatif dari negatif A itu adalah A sendiri ya. Lalu yang B, negatif 1 kali negatif 1, 1. Ya, itu bisa dibuktikan ya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nah, untuk pembuktian teorema ini bisa sebagai latihan ya, tidak harus dikumpulkan ya. Tapi ini sebagai latihan saja ya. Jadi, kalian bisa membuktikan teorema ini ya, 114 ini dengan yang sudah tadi kita buktikan ya. Jadi karena sudah kita buktikan tadi ya, teorema apa? Kalian bisa membuktikannya pakai definisi 11 atau teorema 112 atau bisa juga pakai teorema 113 ya. Jadi untuk membuktikan teorema ini kalian bisa gunakan itu semua yang sudah tadi saya sebutkan ya. Nah, sekali lagi ini tidak harus dikumpulkan ya.
Ini hanya untuk latihan kalian saja ya, untuk mempertajam ya insting dalam membuktikan. Yang kalian kumpulkan cukup latihan 1 tadi ya, yang latihan 1 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan 1 kali ini cukup sampai sekian dulu ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan ya di grup WhatsApp atau di forum diskusi ya. Ya, jika ada yang kurang jelas ya. Nah, mohon maaf ya bila ada kata-kata yang mungkin bisa saja saya salah sebut ya. Saya mohon maaf ya, atau ada yang kurang jelas. Itu saya juga minta maaf. Pokoknya kalian bisa tanyakan ya selama jam kuliah berlangsung ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.